Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Ya Bapa Surgawi, kami tahu bahwa Engkau ciptakan kami masing-masing dalam hidup ini adalah memiliki tujuan yang mulia, agar kami menjalankan misi Allah. Bagaimana kami menjadi berkat bagi jemaat kami ya Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk waktu yang sangat indah pada pagi hari ini. Pimpin kami ya Tuhan, dan berikan kepada kami kekuatan di dalam perenungan firman pada saat ini. Lebih-lebih hamba-Mu yang menyampaikan sabda. Tuhan tolong urapi untuk menjadi berkat bagi jemaat dan kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita memberikan aplaus ya bagi yang telah tampil. Kita bersyukur bahwa rekan-rekan kita boleh memperagakan bagaimana sedikit mencicipi di dalam mendoakan, menjangkau di dalam jiwa yang belum percaya. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu God's Mission, Our Calling, atau artinya adalah misi Allah adalah panggilan kita. Misi Allah adalah panggilan saya dan panggilan juga Bapak Ibu Saudara. Kita ditempatkan di dalam dunia ini, khususnya kota Banjarmasin, untuk menjalankan misi Allah yang mulia dan agung itu. Untuk mendasari firman Tuhan, Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-6 sampai ke-14. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan melihat saudara apa yang kita bisa pelajari di dalam kenaikan Yesus Kristus yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul ini. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14. Kalau sudah menemukannya Bapak Ibu Saudara, kita membaca bergantian. Saya membaca ayat yang ke-6, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi membaca ayat yang ke-7. Demikian selanjutnya kita bergantian sampai ayat yang ke-14. LAI memberikan judul perikopnya, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat yang ke-12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Sedemikian jauh Bapak Ibu pembacaan kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan bagian firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa tema kita adalah God Mission,
Tuhan adalah memiliki misi. God mission, our calling. Misi Allah adalah panggilan kita. Saudara, berbicara tentang misi, pastinya sudah tidak asing lagi bagi kita, bukan? Bicara tentang misi adalah bicara tentang strategi. Bicara tentang misi adalah bicara tentang langkah-langkah yang ditempuh. Bicara tentang misi adalah tentang berbicara bagaimana melancarkan satu strategi yang telah direncanakan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Misalnya saja Bapak Ibu, di dalam strategi, di dalam penjualan ataupun marketing. Jadi dibutuhkan misi untuk menjual produk. Entah memberikan bonus, entah memberikan pelayanan yang terbaik bagi customer, entah itu juga boleh memperhatikan customer dengan mengucapkan anniversary atau ulang tahun mereka. Intinya, misi adalah berfungsi untuk menetapkan langkah strategi yang dicapai untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dan hal itu sangat tidak asing. Dimanapun kita berada, tentu kita akan memetakan strategi atau misi yang perlu kita tempuh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang misi, Allah itu telah sejak awal, sejak mula-mula di dalam Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, adalah Allah yang telah memberikan atau merancangkan misi Allah. Allah Tritunggal yang kita sembah adalah Allah yang menjangkau, Allah yang menyelamatkan, Allah yang mencari, Allah yang ingin mendapati umatnya agar diselamatkan. Saudara, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang pertama dan sampai ketiga itu, saudara, kita akan menemukan di sana bagaimana Allah itu mencari Adam dan Hawa. Dan ia mengatakan kalimat begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu kata-kata di dalam Alkitab, saudara, kalau kita membaca dalam Kejadian. Artinya, saudara, sejak kekal Allah telah menubuatkan akan datang seorang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Allah telah merancangkan satu penebus yang diwujudkan di dalam Yesus Kristus. Yang kita kenal di dalam perjanjian baru itu Allah yang telah menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Sehingga sejak kekal Allah telah bermisi, Allah telah mencari manusia, Allah telah berinisiatif untuk mendapatkan manusia agar manusia kembali kepada Allah dan memperoleh damai dan sejahtera di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu begitu peduli di dalam kehidupan umat manusia. Kalau kita membaca dalam surat Efesus dan juga Filipi, bagaimana Allah telah itu mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia sama dengan kita. Hanya ia tidak berdosa, demi menjangkau, demi mencari, demi untuk mendapatkan kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya berhenti di sana. Kita yang telah diselamatkan, kita yang telah mengenal Kristus, melalui para penginjil-penginjil, melalui pemberitaan firman, melalui misionaris, melalui hamba-hamba Tuhan, tidak hanya berhenti untuk memperoleh keselamatan. Tetapi kita juga diberikan mandat tugas untuk apa? Untuk menjangkau, mendoakan mereka yang belum percaya. Agar kita bisa menceritakan kasih Allah, agar kita bisa menceritakan kebenaran Allah, agar orang lain mengerti siapa Tuhan yang kita sembah, Allah yang esa itu, Allah yang benar itu di dalam Yesus Kristus. Sehingga Allah rindu untuk menjangkau kita. Ia betapa rindu agar ia menjangkau saudara dan saya. Tetapi tidak hanya berhenti di situ, kita juga diberikan tugas mandat untuk melakukan misi Allah dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu pertanyaan sekarang ini, contoh Eka, apa pentingnya misi?
Ya cukuplah contoh, ada hamba Tuhan, ada misionaris, ada gereja yang melakukan misi. Apa perlu kami jemaat melakukan misi? Saudara, sekali lagi, misi bukan hanya kepada pejabat gereja atau pengurus gereja, tetapi misi adalah kita semua umat Tuhan yang telah percaya untuk menjangkau, mendoakan, dan memperhatikan, memperkatakan firman kasih yang telah dianugerahkan di dalam Yesus. Yang pertama, saudara, mengapa misi itu betapa pentingnya agar kita boleh melaksanakan yang di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah karena misi Allah jauh lebih besar daripada agenda pribadi kita. Yang pertama, karena misi Allah jauh lebih besar daripada agenda pribadi kita. Saudara, kita memang menyadari bahwa hari-hari ini di tengah-tengah kesibukan kita, jadwal yang begitu penuh, belum lagi target di dalam pekerjaan, belum lagi tanggung jawab kita dalam keluarga, belum lagi tanggung jawab dalam pelayanan. Ada banyak hal yang membuat kita sibuk, dan waktu kita juga dalam seharian juga penuh. Di dalam segala rencana kita, masa depan kita, kita juga memikirkan sedetail mungkin. Tetapi saudara, jangan sampai kesibukan kita dalam dunia ini mengaburkan panggilan utama kita, mengaburkan panggilan bagi kita yang percaya, yaitu untuk menceritakan kasih Tuhan, untuk mendoakan, untuk berfokus kepada misi Allah. Karena misi Allah adalah jantung hatinya Tuhan. Di sana Ia benar-benar ingin semua umat itu boleh percaya di dalam kuasa dan waktunya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak jarang kita sibuk di dalam hidup ini, dan betapa kita memikirkan akan hidup ini agar boleh berjalan dengan baik. Dan hal itu juga saudara yang difikirkan oleh murid-murid yang kita baca tadi di dalam Kisah Para Rasul. Mereka mengatakan kepada Yesus pada saat itu, Tuhan atau Guru, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel? Saudara, makna ini adalah mereka bukan hanya berkata biasa saja, tetapi makna kata-kata ini adalah mereka terbayang, Tuhan Yesus, bisakah Engkau memulihkan keadaan kami, bangsa kami yang sedang dijajah oleh bangsa Romawi, agar jaya seperti di zaman kerajaan Daud. Mereka memiliki satu ambisi bagi Yesus. Mereka memiliki satu ambisi kepada Yesus. Tolong kamu pulihkan bangsa kami ini. Tolong pulihkan kondisi keadaan ketika kami sedang dijajah. Ada satu motivasi bahwa mereka mementingkan kepentingan agenda mereka agar bangsa Israel jaya dan juga terkenal seperti di masa Salomo dan Daud. Oh saudara, itulah permintaan mereka. Mereka lupa sekalipun mereka telah bersama-sama dengan Yesus, sekalipun mereka telah melihat mujizat, penyertaan, pemeliharaan yang Yesus telah lakukan, para murid ini masih berpikir bagaimana bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan kami. Saudara, para murid terjebak dengan pikiran, dengan perasaan bagaimana pembebasan politik bagi bangsa Israel. Agenda mereka ingin mereka wujudkan, agenda mereka ingin mereka nyatakan, agenda mereka jauh lebih penting bagi mereka. Tetapi saudara, bagaimana respons Tuhan Yesus? Yesus benar-benar memberikan respon bagi mereka. Yesus berkata, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus benar-benar mengoreksi pertanyaan daripada kedua murid itu dan beberapa murid yang lain. Mereka mengoreksi, Yesus mengoreksi bahwa tujuan engkau dipanggil bukan untuk memulihkan bangsa Israel dari penjajahan ataupun memenuhi agenda-agendamu, hai murid, bukan.
Tetapi itu adalah rahasia kekal Allah. Yesus mau mengarahkan mereka bahwa segala sesuatu itu adalah hak prerogatifnya Allah. Yesus mau mengarahkan yang jauh lebih penting di dalam kehidupan mereka, yaitu mereka menjangkau, mendoakan, meraih, mencari jiwa-jiwa agar boleh diselamatkan bagi Yesus Kristus Tuhan. Oh saudara, Yesus benar-benar mengoreksi. Yesus juga tidak mengiyakan. Tetapi tentang soal pemulihan bangsa Israel, tentang soal agar Israel kembali jaya dan juga makmur, itu adalah kuasa dan pemeliharaan di dalam prerogatifnya Allah. Sehingga saudara, Yesus sendiri mengatakan kepada mereka, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus memberikan perintah ini, engkau pergi. Pergilah untuk menjangkau, pergilah untuk mendoakan, pergilah untuk sharing, pergilah untuk memperhatikan mereka-mereka yang belum mengenal kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi Yesus mengoreksi bahwa agenda-agenda para murid itu bukan yang menjadi utama, tetapi yang menjadi utama adalah misi kekal Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan modern ini tidak jarang kita juga sama dengan murid-murid kita, bukan? Tidak jarang kehidupan kita sama dengan murid-murid di gereja mula-mula. Mereka berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan, bagaimana mereka sibuk di dalam seluruh agenda-agenda, bagaimana menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan tuntas dan mempersiapkan hidup ini. Tetapi lagi-lagi kita di zaman modern ini, kita lupa panggilan utama kita adalah melaksanakan misi kekal Allah. Panggilan utama kita adalah untuk menjadi berkat, untuk memberitakan firman, menguatkan yang lemah, baik mereka yang telah percaya maupun mereka yang belum percaya kepada Kristus. Kehadiran kita untuk menyatakan kasih dan penguatan di dalam Yesus Kristus. Saudara, seringkali hal-hal duniawi, hal-hal kesibukan mengesampingkan misi Allah dalam hati kita. Baik saya, baik juga kita semua. Tetapi sekali lagi saudara, kita diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah menang. Kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan. Kita yang telah memperoleh hidup yang kekal, jaminan keselamatan itu. Kita mesti berani belajar untuk menjadi berkat bagi mereka yang percaya ataupun belum percaya. Sebuah kalimat saudara di dalam buku C.S. Lewis itu berkata, di bukunya Mere Christianity berkata, "In the same way the church exists for nothing else but to draw men into Christ, to make them little Christ. If they are not doing that, all cathedral, clergy, mission, sermon, atau apapun itu are simply a waste of time." Artinya Bapak Ibu, demikian pula gereja, orang percaya yang tidak memiliki tujuan selain membawa orang yang belum percaya mengenal Kristus, semuanya adalah sia-sia, hanya pemborosan waktu. Sekali lagi saudara, kita diingatkan melalui tulisan C.S. Lewis ini bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilih Allah, dan bagaimana kita menjadi berkat dan juga anugerah bagi orang yang belum percaya. Saudara, kalau kita membaca kisah Abraham di dalam Kejadian pasal 12 itu saudara ya, bagaimana Allah memanggil Abraham, dan Abraham pun belum tahu kemana ia harus pergi, kemana ia harus tempuh, hal apa yang ia harus lakukan. Tetapi lagi-lagi Abraham hanya taat kepada panggilan misi Allah. Pergilah dari sanak saudaramu, dan aku akan membawa engkau kepada satu negeri untuk menjadikan engkau bangsa yang besar. Bagi Abraham, kalau kita membayangkan saat ini, kemana kita harus pergi? Tetapi bagi Abraham yang terpenting adalah dia melakukan panggilan misi Allah.
dengan bimbingan Roh Kudus, dengan seluruh yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di dalam dunia modern saat ini. Mungkin kejadiannya bisa berbeda di zaman Alkitab, tetapi prinsipnya tetap sama. Baik Abraham, baik para murid pada masa itu mendapatkan misi Allah untuk apa? Untuk mendoakan, untuk menjangkau, mencari, memperhatikan agar orang-orang yang belum percaya ataupun yang telah percaya ataupun yang masih suam-suam kuku, mereka boleh mengenal Kristus. Jangan sampai kesibukan kita dalam dunia ini, kesibukan kita yang telah kita lakukan, membuat hati kita semakin kering untuk misi Allah, membuat hati kita semakin acuh tak acuh terhadap misi panggilan Allah, membuat hati kita semakin dingin untuk misi Allah, sehingga kehidupan kita makin lama makin menjauh dari misi Allah. Saudara, bagaimana sih bukti di dalam kehidupan kita atau aktivitas yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita? Entah ketika kita di dalam ruang rapat dengan perusahaan, entah kita menjalankan bisnis atau usaha, mari kita mendoakan karyawan-karyawan kita. Tidak harus memanggil mereka, tapi kita mendoakan nama-nama mereka, orang-orang yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Ataupun ketika kita sedang sekolah, mari adik-adik ataupun ibu-ibu doakan mereka yang belum percaya. Tidak harus sekali lagi kumpul bersama, tapi doakan mereka, berikan kasih, share tentang kehidupan, kesaksian bagaimana Allah telah menyelamatkan dan memenuhi, memberikan jaminan keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Ketika kita mungkin sedang di pasar, kita sapa orang pasar, kita menyapa, menanyakan kabar dengan mereka sehingga ada relasi yang terbangun. Ketika kita dalam rumah tangga, mari kita membawa anak istri kita kepada takut akan Tuhan, kepada panggilan misi Allah, sehingga seluruh orang-orang di lingkaran kita itu mengalami berkat rohani di dalam kuasa kasih Yesus. Tentunya saudara, kalau kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri tidak mampu. Kita minta hikmat Tuhan, kita minta Roh Kudus Tuhan berbicara dalam hatiku dan hati Bapak Ibu, sehingga Ia yang akan berbicara dan menggerakkan kita. Dan memang dengan sengaja kita mau melakukan, mendidik keluarga kita, orang-orang dalam lingkungan kita agar mereka takut kepada Tuhan dan juga boleh mengalami kasih di dalam pengampunan kepada Yesus. Oh saudara, jangan sampai kita menjadi acuh tak acuh, jangan sampai kita menjadi dingin, jangan sampai kita menjadi itu urusannya orang-orang yang dalam gereja atau hamba-hamba Tuhan. Saya cukup aja sebagai jemaat. Tidak saudara, tetapi mari kita belajar. Yesus mengatakan, pergilah. Ada orang-orang di sekitar kita, ada orang-orang di dalam keluarga kita, ada orang-orang di dalam lingkaran kita. Mari kita minta hikmat dan bijaksana Tuhan. Yang kedua saudara, apa yang kita bisa pelajari? Mengapa misi Allah itu betapa pentingnya dalam hidup kita? Yang kedua adalah karena misi Allah kebutuhan mendesak bagi mereka yang belum percaya. Karena misi Allah kebutuhan mendesak bagi mereka yang belum percaya. Saudaraku, kalau kita sedang lapar, apa yang kita perlu lakukan? Pasti kita makan, bukan mendesak. Mau tidak mau, kalau kita lapar, pasti kita membutuhkan makanan, minuman untuk menjadi energi dalam tubuh fisik kita. Ataupun seseorang ketika sakit yang cukup kritis, apa yang diperlukannya? Pasti obat. Pasti dokter yang memberikan obat atau saran medis. Supaya apa? Supaya kebutuhan yang mendesak itu dapat terobati. Nah Bapak Ibu, berbicara tentang kebutuhan mendesak, ketika manusia telah jatuh dalam dosa, seluruh tatanan dunia ini telah rusak. Baik pikiran, baik alam, baik apapun itu telah rusak. Oleh karena apa? Oleh karena dosa. Sehingga saudara, Yesus sekali lagi mengingatkan kita bahwa misi Allah adalah kebutuhan yang mendesak bagi mereka ataupun yang sudah percaya tetapi masih suam-suam kuku, jarang ke gereja,
Ditanya imannya, imanmu apa? Ya, dibilang Kristen juga bukan, dibilang juga iman yang lain juga bukan. Saudara, mereka betapa membutuhkan keselamatan. Tentu saudara, kita akan menghadapi ada orang-orang yang mungkin seolah-olah masih belum membutuhkan. Seperti tadi cerita tadi Bapak Ibu di dalam drama. Ada orang yang mungkin memikirkan tentang pekerjaannya, kesuksesannya dan seterusnya. Tetapi kita tidak putus asa. Kita minta hikmat Tuhan, kita mendoakan mereka. Sekali waktu Tuhan berikan waktu agar ia boleh dibukakan hatinya menerima Injil berita sukacita. Kalaupun tidak, gak apa-apa. Aku bisa mendoakannya dari jauh untuk keselamatan dan kasih-Nya. Saudara, sekali lagi Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, Yesus benar-benar memberikan kepada kita kekuatan, Roh Kudus yang membimbing. Saudara, berbicara tentang kebutuhan mendesak, saya selalu terbayang dengan kalimat Tuhan Yesus, saudara, bahwa di dalam Matius pasal 9 ayat 39 berkata, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, saya selalu mengingat bagaimana Yesus itu peduli kepada orang lain, khususnya bagi mereka yang belum percaya. Dan ketika saya dengan tim penginjilan itu mau bergerak, mau menjangkau, kita berdoa di tempat kita masing-masing agar berita Injil ini boleh disampaikan. Boleh tunjukkan beberapa foto mungkin Bapak Ibu, Pak Handri, ya. Saudara, beberapa orang yang boleh kami jangkau pada saat di dalam pelayanan kami, ada seorang perempuan gadis, yaitu ada Nadia, ada Mbak Akmal. Di dalam relasi kami, saudara, kami mencoba untuk apa? Untuk komunikasi. Ketika kami menjangkau salah satu keluarga daripada jemaat kita, bisa tadi ya, yang tadi, ya, menjangkau dengan keluarga kita dari jemaat kita. Saudara, mereka adalah orang-orang yang membutuhkan kasih. Di dalam obrolan kami tidak melulu bicara tentang Injil, tetapi kami akan bicara tentang apa? Tentang kehidupan mereka, usaha mereka, bisnis mereka, sekolah mereka, atau apapun itu. Tetapi kami selalu ujung-ujungnya di dalam akhir pembicaraan kami mengabarkan Injil keselamatan. Dan strategi kami Bapak Ibu adalah bagaimana saya membawa tim sehingga ada beberapa orang yang kami bisa saling ngobrol dan nyambung. Sehingga dari bagian ini saudara, kita boleh peduli, ada orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kasih. Mungkin mereka bisa saja awalnya acuh tak acuh. Mungkin orang di luar sana mungkin awalnya itu nggak penting. Seperti tadi yang diperankan tadi ya, yang penting itu duit, yang penting itu cien ataupun keuntungan yang banyak, ataupun yang mereka pentingkan adalah perbuatan baik. Memang semua itu benar dan baik adanya. Tetapi mari kita sekali lagi Bapak Ibu meminta hikmat Tuhan. Tuhan, bagaimana saya bisa berkata-kata dan memberikan kesaksian pribadi bahwa keselamatan itu, hidup kekal itu, damai sejahtera itu oleh karena Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ini foto-foto kami ketika kami menjangkau. Pasti tidak mudah saudara. Mungkin bisa saja beberapa orang yang kami kunjungi mereka menolak dengan halus. Tetapi kami tahu. Tapi kami tetap mendoakannya. Tetap membawanya di dalam pujian dan kuasa kepada Roh Kudus. 2 minggu yang lalu Bapak Ibu di dalam khotbahnya Chuan Tau Heri itu menarik sekali tentang peristiwa orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus di Gerasa. Orang itu mau mengikut Yesus.
Tetapi kalimat Tuhan Yesus berkata, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau. Wow. Pulang ke rumahmu. Sekalipun orang yang telah disembuhkan dari roh jahat itu ingin mengikut Yesus, tapi Yesus mengatakan, pulang, saksikan ke orang-orang kampung, ceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib itu yang telah menyelamatkan engkau. Oh saudara, saya memikirkan dan mendapatkan rema dari bagian ini bahwa Yesus mengutus kita tidak harus ke Samaria, ke Yudea atau ke ujung dunia, tapi Ia mengutus kita ke Yerusalem. Di lingkungan kita, orang-orang terdekat kita, saudara kita, mertua kita, atau apapun itu, pergilah dan pulanglah dan ceritakanlah kesaksian yang Tuhan telah alami. Saudara, tentu ada banyak keajaiban-keajaiban yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita, bukan? Ada banyak penyertaannya, ada banyak bimbingannya, ada banyak pemeliharaan yang telah Ia berikan dan kita rasakan di dalam hidup ini. Itulah yang kita ceritakan kepada mereka, sehingga mereka boleh melihat bahwa kita hidup bukan karena kebetulan, kita hidup bukan karena kekuatan kita, tetapi semata-mata karena Kristus yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera. Kalaupun sekali lagi mereka enggan, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita mendoakan sekali lagi mereka dalam doa pribadi kita. Kita juga mungkin bisa mengajak orang-orang dalam bidang penginjilan. Untuk apa? Mendoakan bersama-sama. Sehingga orang-orang itu boleh percaya kepada Kristus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu saya ada ngobrol dengan seorang pelaku penginjilan di dalam yayasan penginjilan saya dengan Pak Kris. Oh saudara, bagaimana orang itu menjangkau salah satu kota di Banjarmasin ini yang orang berpikir sangat susah, sangat tidak mudah. Tetapi satu kunci yang ia dapatkan, yang saya saksikan adalah dia berdoa berlutut kepada Tuhan. Bahwa bicara tentang jiwa bukan karena kepandaian kita, bicara tentang penjangkauan jiwa bukan dengan teknik-teknik penginjilan, tetapi penyerahan total kepada Roh Kudus. Semua hal-hal teknik-teknik itu adalah hanya tools, alat yang memperlengkapi. Tetapi kuasa Roh Kudus yang berkata-kata di dalam hatiku dan hati Bapak Ibu untuk berbicara dalam lingkungan kita di mana kita berada. Roh Kudus yang memberikan bimbingan itu, sehingga kita mampu apa yang kita perkatakan, apa yang kita ucapkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kebutuhan yang mendesak oleh karena Injil. Kalau kita daftarkan Bapak Ibu, nama-nama orang-orang tersebut banyak sekali. Dan saya bersyukur, saya diberikan kepercayaan melalui gereja ini. Ada banyak jiwa-jiwa yang bisa dijangkau. Saya selalu bilang sama tim saya, tim kerja kami di dalam bidang penginjilan, mari kita doakan satu persatu. Kita jangkau mereka, sekalipun kita mungkin lemah, tapi kuasa Roh Kudus yang memampukan kita di dalam kuasa Roh Kudus. Mari saudara, kita mengingat orang-orang yang belum percaya di lingkungan kita, atau orang-orang yang telah percaya tapi masih suam-suam kuku, atau orang-orang yang telah dibaptis, atau orang-orang yang telah mengenal Kristus tapi masih ogah-ogahan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita doakan mereka, minta pimpinan Roh Kudus, bimbing, sehingga sekali waktu mereka tergerak hatinya dengan kuasa kasih Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Yang ketiga adalah karena misi Allah menggairahkan atau memberikan sukacita, semangat di dalam kehidupan kita. Karena menjalankan misi Allah memberikan gairah, semangat, sukacita
di dalam diri kita. Bahwa kita bekerja bukan hanya mencari nafkah, bahwa kita bekerja bukan hanya untuk menata masa depan, tetapi kita hadir dalam dunia ini, diciptakan dalam dunia ini oleh Tuhan untuk melakukan panggilan misi Allah yang kekal itu. Saudara, ketika saya menjangkau bersama dengan tim, saya sering sharing apa yang rekan-rekan merasakan sukacita. Apakah THR ataupun bonus gaji? Teman-teman saya itu dalam tim kerja beberapa orang berkatakan tidak. Yang menjadi sukacita kami adalah ketika orang itu boleh mengenal Kristus. Lagi-lagi saudara, di dalam kesaksian seorang pelayan misi itu saudara, saya sangat terberkati bahwa bagaimana ia terus mengatakan bahwa sukacita kita Pak Eka bukan karena mendapatkan gaji, bukan karena mendapatkan THR, itu memang baik untuk kebutuhan fisik kita. Tetapi sukacita yang tidak pernah habis bahwa kita boleh mendoakan, menjangkau, memperhatikan mereka yang belum percaya atau yang sudah percaya namun suam-suam kuku. Sehingga itulah menjadi misi kekal Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam kalimat Tuhan Yesus berkata seperti tadi, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh karena belas kasihan kepada mereka. Saudara, kita minta agar Tuhan memberikan dalam hati kita masing-masing belas kasihan, memandang jiwa-jiwa itu. Oh Tuhan, bagaimana ya strateginya, bagaimana misinya ya Tuhan ya. Aku boleh memperhatikan, entah melalui sosial, sembako, doa, perhatian. Tuhan berikan aku visi, berikan aku bimbingan Roh Kudus, sehingga Bapak Ibu Saudara dapat melakukan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, Paulus itu berkata di dalam suratnya, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Wow, kalimat Paulus. Bagaimana mereka dapat percaya kalau tidak ada yang diutus? Kita jangan sampai mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah dia. Enggak Bapak Ibu, ini aku Tuhan, bentuklah aku, utuslah aku dengan pimpinan Allah Roh Kudus. Sehingga keberadaan kita Bapak Ibu membawa sukacita. Dan kita bisa merasakan Bapak Ibu, bahwa sukacita terbesar, satu jiwa itu boleh percaya, dibimbing, dimuridkan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah kalimat di dalam Lukas pasal 15 ayat 7 berkata, aku berkata kepadamu, Yesus berkata, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Alkitab sendiri menyaksikan bahwa sukacita terbesar adalah ketika orang mengenal dan jiwanya diselamatkan. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, lalu apa manfaatnya bagi kita? Manfaatnya adalah kita merasakan sukacita, dan tugas kita adalah melakukan panggilan Injil. Tugas kita adalah melakukan dengan hikmat. Mari Bapak Ibu, ketika kita bersama dengan karyawan kita, ketika kita bersama dengan keluarga kita, ketika kita bersama dengan teman-teman sekolah, ibu-ibu, tetangga, mari kita ceritakan. Ya tidak harus frontal Bapak Ibu, tapi bisa menceritakannya dengan bahasa yang halus, sehingga mereka boleh mengenal, oh ini toh Tuhanmu yang kamu sembah, yang memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan. Biarlah firman Tuhan ini Bapak Ibu menguatkan kita, membimbing kita bahwa kita hadir dalam dunia ini bukan sekedar hadir dan menjalankan agenda kita, tapi kita menjalankan agenda yang Tuhan telah siapkan, misi Allah, panggilan
kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa Engkau menempatkan kami dalam dunia ini untuk kami boleh menjadi garam dan terang bagi mereka yang belum percaya ataupun yang sudah percaya. Kami tahu Tuhan kami terbatas adanya. Kami tahu Tuhan kami lemah. Mungkin kami juga bisa takut dan khawatir. Tetapi melalui pemberitaan firman pada saat ini ya Tuhan, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada pribadi kami masing-masing. Sehingga Engkau dapat memakai kami dalam konteks kehidupan kami. Baik ketika kami dalam dunia usaha kami. Baik ketika kami dalam dunia pendidikan kami. Dalam pekerjaan kami. Dalam rumah tangga kami. Perlengkapi kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat menceritakan tentang kasih setia Tuhan. Kebaikan Tuhan. Dan penebusan di dalam Yesus Kristus. Tolong ya Tuhan Bapak Ibu Jemaat yang boleh hadir pada saat ini. Bimbing mereka Tuhan. Berikan beban itu di dalam hati mereka. Kuatkan mereka di dalam melaksanakan misi Allah adalah panggilan kami semua umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus Kristus. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.